Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung dalam acara ngopi gitu ya, ngobrol bareng psikologi di Himpunan Psikologi Barling Mas Cakep di Purbaling Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Oke, mungkin sambil menemani aktivitas Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semua gitu ya. Mungkin di saat long weekend ini, bukan long weekend ya, pada saat weekend ini banyak sekali agenda-agenda yang sudah direncanakan oleh kita. Mungkin yang sedang dalam perjalanan atau yang mungkin sedang santai di rumah gitu ya. Bisa sambil menikmati dan bergabung bersama kami. Oke, terima kasih. Tadi ada Yosefin. Halo Yosefin, apa kabar? Bagaimana di Kalimantan? Hujan nggak di Kalimantan, Yosefin? Kemudian juga tadi ada Ibu Gisela. Halo Bu Gisela, Assalamualaikum. Oke, saya coba panggil dulu narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita malam kali ini adalah seorang wakil dekan gitu ya, di mana beliau sangat sibuk gitu ya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Namun beliau menyempatkan waktunya untuk bisa bersama kita pada malam hari ini, yang tentunya kita akan banyak membahas mengenai eh, ekonomi gitu ya. Seperti tema pada malam hari ini, intinya tanggal muda bahagia, tanggal tua itu kok jadi bersedih gitu ya. Oke, langsung saja. Ya, selamat malam Roh Purwokerto. Selamat malam SS Rahayu. Ya, langsung saja saya panggil Pak Imam Faisal Hamzah sebentar. Ya, tadi kayaknya sudah ada Pak Faisal. Hijau. Kok hijau? Halo Pak Faisal. Bentar. Eh, Halo Mas. Gimana kabarnya Pak? Malam hari ini sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Setelah sehat-sehat ya Pak. digabung, Hujan setelah nggak Pak di digabung. di Dukualuh? Dukualuh ya Pak ya? Nggih, hujan Hmm, gede banget. oke oke. Oke, ini sudah lumayan banyak Pak teman-teman kita yang bergabung. Tadi juga ada rekan Yosefin dari Kalimantan. Kemudian ada juga tadi siapa ya di sini? Ada Ari Firman, ada Laksmi gitu ya. Mereka pada malam hari ini sudah sangat semangat untuk mendengarkan sharing nih dari Pak Faisal ya. Saya panggilnya Pak Faisal atau Mas atau apa ini enaknya ini? Mas aja lah Mas. Mas aja. Kayak kita, kayak kita nggak usia kita nggak berbeda jauh. Iya ya, usia kita nggak berbeda jauh. Oke, Mas Faisal, ini kan kita temanya tanggal muda bahagia, kemudian tanggal tua itu kok jadi sedih gitu ya. Eh, ini merupakan tema yang sangat menarik sekali dan saya juga agak ini Pak, agak-agak kaget juga gitu ya, karena biasanya kalau kalau yang ngomong masalah uang gitu ya, masalah uang itu biasanya teman-teman kita dari disiplin ekonomi begitu ya, di mana kita mungkin sering diajarkan bagaimana prinsip ekonomi, kemudian bagaimana kita menginvestasikan uang, kemudian bagaimana kita juga bisa istilahnya itu survive gitu ya, itu biasanya ada teman-teman kita dari disiplin ekonomi atau yang mungkin bisa kita kenal dengan financial planner gitu ya.
Ini selamat malam Ibu Diah Astorini Wulandari, Ibu Wakil Ketua sudah bergabung dengan kita. Matur nuwun Ibu. Oke, cuma yang saya menarik lagi begini Mas Faisal, kok ini kok dari psikologi ya yang membahas gitu ya? Apa nggak salah gitu? Nah, kira-kira gimana ini Mas Faisal ini? Salah nggak ya? Ya, jadi teman-teman yang masuk ke sini, ada ya, kok psikologi ekonomi. Iya, jadi apa namanya? Saya ceritakan dulu ya, mungkin Oke. sedikit singkat tentang sejarahnya gitu ya. Eh, Teman-teman ekonomi konven gitu ya, teman-teman ekonomi modern, eh, mereka kan apa namanya mendasarkan gitu ya. Jadi dulu bapak ekonominya yang bernama Adam Smith mengatakan bahwa ya setiap keputusan kita dalam memenuhi kebutuhan kita, intinya ya saya sih lupa eh, lupa teksnya itu seperti apa gitu ya. Cuma intinya bahwa orang kita gitu ya, kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu cenderung secara rasional gitu. Artinya kita selalu punya alasan kenapa kemudian kita memilih sesuatu gitu. Alasan di sini lebih terkait dengan untung rugi tapi. Jadi kalau misalnya ada HPA gitu ya, saya nggak usah menyebut merek gitu ya, HPA harganya 1.500.000 gitu ya, dengan HPB yang kemudian harganya 2 juta tapi dengan spesifikasi yang sama. Nah, ngapain saya harus beli HPB yang harganya 2 juta sedangkan spesifikasinya sama dengan harga yang kemudian HPA yang harganya 1.500.000 misalnya. Yang mending saya beli yang HPA gitu yang harganya 1.500.000 dibandingkan HP yang kemudian 2 juta yang spesifikasinya sama. Tapi ternyata gitu ya tidak selalu gitu ya, tidak selalu orang itu akan memilih sesuatu itu secara untung rugi semacam itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya terkadang memang emosional gitu ya. Misalnya ketika misalnya kita suka dan penggemarnya produk HPB gitu ya, handphone B, ya kita akan memilih HPB, handphone B gitu ya. Yang kemudian ya kita sudah familiar dengan merek tersebut dan ya mahal dikit nggak apa-apa lah. Kalau saya kan ya merek B misalnya semacam itu. Nah, dari kemudian pendapatnya Adam Smith ini kemudian banyak kalangan baik dari ekonomi sendiri maupun kalangan di luar ekonomi. Nah, khususnya orang-orang psikologi. Pelopornya adalah Daniel Kahneman gitu ya. Beliau itu orang psikologi tapi dapat Nobel ekonomi gitu, berdasarkan dari temuan-temuan beliau. Jadi pendapat ekonomi modern yang katanya orang-orang itu berpikir secara rasional, kemudian dibawalah itu dibuktikan secara eksperimen psikologis di labnya beliau gitu ya. Ternyata temuannya yaitu ternyata orang kita gitu ya, manusia itu tidak selalu kemudian berpikir secara rasional, tapi juga kadang juga berpikir secara sifatnya emosional gitu. Nah, Kahneman ini menyebutnya sebagai sistem satu untuk kemudian yang sifatnya emosional tadi atau pemrosesan otomatis, dan sistem dua sebagai pemrosesan terkontrol atau yang mungkin familiarnya biar gampang gitu ya. Sistem satu itu mungkin pengambilan keputusan yang sifatnya emosional, yang sistem kedua itu ya pengambilan keputusan yang sifatnya rasional gitu Mas. Oke, berarti sampai dengan tren saat ini artinya sudah ada pergeseran ya Pak dari konvensional yang tadinya ketika banyak mungkin orang yang ketika membeli itu memikirkan dari sisi harganya yang lebih murah atau mungkin dengan kualitas yang sama, begitu sekarang sudah mulai bergeser ke ini ya Pak, mungkin pengambilan keputusannya itu bisa disertai dengan emosional begitu ya. Iya. Nanti kan kita kan manusia itu kan sebenarnya punya, kalau kita belajar psikologi kan punya
setidaknya punya 3 aspek gitu ya, kognitif, Hmm. emosi, sama psikomotor. Nah, Oke. ya kan manusia tidak hanya kognitif saja gitu loh, tapi juga Heeh. punya sisi emosional gitu. Oke. Mungkin ini sangat menarik ya, Pak Faisal. Mungkin banyak ada teman-teman kita ini dari kalangan pengusaha yang ikut live di sini. Ini ada Mbak Iyu Tami ini juga pengusaha ini juga di Purwokerto. Eh, bahwa ternyata pengambilan keputusan itu juga untuk membeli begitu ya Pak. Apakah begitu? Jadi ketika orang membeli itu ternyata tidak hanya memikirkan harganya saja begitu. Jadi ada pertimbangannya lain yang bisa menjadikan dia itu membeli begitu ya Pak Faisal ya. Iya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin gitu ya, bagi kita mungkin irasional gitu ya. Mm-mm. Kenapa kemudian dia mau beli barang semahal itu, padahal Mm-mm. mungkin gitu ya, kayak misalnya ya mungkin sudah familiar gitu ya, misalnya ada Mm-mm. orang-orang ngefans sama artis Korea tertentu gitu ya, sampai kemudian Mm-mm. mengeluarkan tidak sedikit untuk BTS kemudian gitu ya, dia BTS gitu ya. gitu ya. Oke oke. Mungkin juga ini ya Pak untuk mungkin teman-teman milenial gitu ya. Kita juga yang dari generasi milenial itu juga kadang merasa begitu ya Pak. Jadi eh, kita mungkin bisa membeli sesuatu gitu hanya hanya karena kita itu juga kita kepengen diakui secara sosial begitu Pak ya. Misalkan saya membeli tas yang harganya lebih branded, walaupun harganya mahal, walaupun fungsinya sama nih sebenarnya tas gitu ya. Cuma nanti mungkin ketika pakai merek A yang biasa atau yang lokal, kemudian menggunakan merek B yang lebih branded itu seperti meningkatkan rasa percaya diri begitu ya Pak ya. Itu juga termasuk dalam dalam situ ya Pak ranah-ranahnya ya Pak ya. Iya, Ya. jadi kayak misalnya, kenapa sih orang kemudian mau makan di restoran cepat saji tertentu gitu ya? Ya bisa jadi bukan karena dia lapar gitu, tetapi karena mungkin gitu ya, karena image di televisi gitu ya, iklan-iklannya kok kayaknya dengan makan di situ kayaknya kita status sosial ekonominya naik gitu lah, meskipun sebenarnya kenyataannya mungkin status sosial ekonominya rendah gitu, tapi dengan makan di tempat tersebut seakan-akan kemudian kita terangkat gitu, entah harga dirinya ya secara emosional kita terangkat. Artinya ya memang tidak selalu kemudian kita dalam mengambil keputusan selalu kemudian penuh dengan pertimbangan yang sifatnya emosional gitu. Oke, nah sekarang ini Pak, kalau kita kaitkan ya hal-hal tadi itu dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kenapa sih kita kok bisa merasa bahagia di awal bulan dan mungkin kita merasa sedih di akhir bulan gitu Pak. Kayak saya ini sering mengalami begitu Pak. Kalau awal-awal bulan tuh rasanya kok bahagia, semua masalah itu beres gitu ya. Begitu sampai mendekati tanggal akhir-akhir kok semuanya kok jadi masalah semua ini ini gimana ini kayak. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya itu? Secara psikologi seperti apa begitu? Iya, jadi curhatnya. Jadi kan nggak sendiri kok. Baik, gini, apa namanya? Kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin mendengarkan, coba misalnya ketik di Google teori prospek gitu ya, atau prospek teori yang kemudian dikemukakan oleh Daniel Kahneman tadi gitu. Beliau di dalam teori itu gitu ya, beliau menyebutkan bagaimana apa yang kemudian hilang dari apa yang kemudian kita dapatkan uh, secara secara psikologis itu tidak sama dengan apa yang kemudian hilang dari diri kita. Jadi kalau misalnya kapan gini, kalau misalnya emosi itu bisa kita ukur gitu ya dari plus 10 sampai minus 10 ketika kita di awal bulan mendapatkan uang 2 juta gitu ya. Itu ya paling emosi positifnya sekitar plus 4 gitu ya, plus 4-an lah. Tapi ketika kemudian di akhir bulan, ketika uang yang 2 juta itu kemudian mulai habis, perlahan mulai habis gitu ya,
ini jadi nambah 2 kali lipat, tapi dalam konteks sebaliknya, artinya menjadi minus emosinya. Jadi kalau tadi mungkin plus 4 gitu ya, berarti ini turun jadi minus 8. Artinya yaitu Hmm. setiap kemudian sesuatu yang hilang dari kita itu uh, lebih menyakitkan lah intinya ya, dibandingkan Hmm. ketika kita mendapatkannya secara positif atau secara menyenangkan. Jadi ketika kemudian di awal ya kita senang gitu lah, ya, kita senang kemudian punya uang gitu dan sebagainya. Tapi ketika di akhir ketika mulai kehilangan, kita mulai merasa sedih dan sebagainya. Kayak misalnya gini lah, ini kalau konteksnya bukan hanya tentang keuangan ya. Misalnya ada yang kemudian uh, nembak cewek nih gitu ya, Hmm. kan awal-awal kan ada senang gitu ya diterima dan sebagainya. Tapi kemudian ketika diputus itu nilai psikologisnya nggak sama, nggak sebanding dengan ketika kemudian awal senengnya. Kalau misalnya mungkin awal seneng diterima itu sekitar +2, tapi ketika kemudian dia ditolak, putus gitu ya, Hmm. berarti 2 kali lipat berapa? 4 gitu ya, tapi dalam konteks yang sebaliknya. Jadi -4 gitu ya. Hmm. Emosi negatifnya bisa berupa sedih, marah, dan sebagainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan emosi positifnya. Itulah yang menjelaskan mungkin gitu ya, kenapa kemudian ketika orang kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan pasangan hidup, atau misalnya kehilangan uang, atau kehilangan Hmm. sesuatu yang dia sukai, kondisi emosionalnya cenderung untuk kemudian lebih buruk gitu, bahkan sampai depresi dan sebagainya. Dan mungkin gitu ya, mungkin saya sih menduga hanya asumsi saya gitu ya, kenapa kemudian orang yang mengalami masalah mental itu karena masalah ekonomi, ya mungkin karena dia mungkin belum siap untuk kemudian kehilangan sesuatu yang dia miliki. Itu mas. Artinya sebuah reaksi tadi itu normal ya Pak, artinya wajar ya Pak ketika kita dapat itu senang, ketika kita mulai kehilangan itu sakitnya gitu ya, sakitnya tuh di sini, bukan sakitnya di sini, sakitnya itu akan lebih parah daripada 2 kali gitu ya tadi ya Pak ya, disampaikan 2 kali daripada ketika kita mendapatkannya dan dia negatif begitu ya Pak ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian mungkin begini juga, Pak. Kalau misalkan saya terkait dengan penjelasan Bapak tadi gitu ya, mengenai eh, prospek teori ya, ya. Sorry kok saya manggilnya Bapak ya, Mas ya harusnya. Oke, Mas Faisal, kalau misalkan tadi kita kaitkan gitu ya, prospek teori tadi dengan apa namanya, beberapa fenomena yang ada di lapangan gitu ya. Eh, saya kok melihat gitu ya, mungkin beberapa rekan kita gitu ya, atau mungkin orang yang kita ketahui itu mungkin pendapatannya itu secara ekonomi itu dia jauh di bawah kita gitu. Atau mungkin dia tidak mempunyai penghasilan yang tetap gitu ya, seperti kita gitu. Tapi saya melihat fenomena di masyarakat, terkadang orang-orang yang seperti itu justru saya lihat dia itu lebih berbahagia, Pak. Jadi kok dia bisa bahagia aja ya tanpa 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 kesedihan gitu ya yang terlihat ya. Dimana kalau nggak beda dengan saya gitu, ketika udah tanggal 1 itu bisa dipastikan tanggal muda bahagia, udah tanggal 15 ke atas nih udah mulai agak naik darah biasanya kan begitu ya. Nah, kalau saya lihat teman-teman gitu, atau mungkin rekan-rekan tadi yang mungkin penghasilannya lebih kecil di bawah kita, itu kok dia masih bahagia aja. Itu secara psikologi bagaimana Pak? Sebenarnya gitu, secara teori dari psikologinya. Oke. Pertama gitu ya, dalam teori terus saya agak berat kalau ngomongin teori ya. Jadi tiap orang itu punya reference point-nya gitu ya, atau apa namanya ya, titik acuannya gitu. Dan titik acuan kita terkadang bisa beda-beda. Misalnya semacam ini gitu ya. Kalau Hmm. misalnya saya membandingkan diri saya
dengan orang atau teman saya yang kemudian secara status sosial ekonomi lebih tinggi dibandingkan saya gitu ya, maka ya reference point-nya ya saya akan mengukurnya dengan dia gitu loh. Sehingga kemudian ya, saya bisa belum mendapatkan seperti yang dia inginkan, seperti yang dia punya, ya berarti saya belum berhasil dong. Tapi ada juga yang kemudian mungkin gitu ya dengan teman-teman yang secara penghasilan mungkin ya pas-pasan tapi kemudian bahagia, kemungkinan dia punya reference point yang mungkin cenderung berbeda gitu dibandingkan, mungkin dia melihatnya bukan dengan membandingkan diri dia dengan orang lain, tetapi mungkin uh, membandingkan dirinya dia, reference point-nya itu mungkin dengan hal lain gitu. Artinya gitu ya, misalnya mungkin terkait dengan kepercayaan agamanya dia gitu. Misalkan, atau misalnya terkait dengan ajaran-ajaran nilai-nilai culture yang kemudian dia suka miliki gitu. Dia sejak kecil dia kan dia bisa ingat, mungkin itu menjadi macam ini, macam referensi dia gitu loh, referensinya dia untuk kemudian agar kemudian tidak mengukur kebahagiaannya itu dari konteks orang lain gitu, jadi tidak membandingkannya dengan orang lain. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalau tadi saya balikan ke sistem 1 dan sistem 2, bisa jadi gitu ya, dia termasuk orang yang kemudian bisa, kan gini ya, sistem 1 itu kan tadi sebuah sistem yang otomatis secara emosional gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen selalu kemudian bahasa-bahasanya sistem 1 itu kan tentang keinginan-keinginan gitu ya. Aduh, tanggal muda, saya pengen ini, saya pengen ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bisa dikontrol oleh sistem 2. Mungkin orang-orang semacam itu dia cenderung bisa mengontrol keinginannya, bisa mengontrol sistem satunya tadi gitu dibandingkan sistem ya lebih mengontrol sistem satunya tadi gitu ya, bisa mengontrol keinginannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu kalau misalnya ada orang-orang yang cenderung dengan penghasilan sedikit tapi kemudian dengan dia bisa mengontrol keinginannya, saya rasa mungkin ya dia bisa kemudian hidupnya mungkin jauh lebih bahagia. Artinya poin pentingnya tadi tidak membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya Pak ya. Tidak membandingkan orang lain, kemudian kita juga harus bisa mengontrol apa-apa yang menjadi keinginan kita sehingga kita punya standar sendiri begitu ya. Standar sendiri bahwa oke, misalkan bagi saya misalkan apakah seperti ini. Jadi misalkan bagi saya kalau plesiran ke Batu Raden itu sudah cukup gitu. Jadi nggak usah lihat temen yang plesirnya itu ke Eropa begitu. Apakah begitu Pak ya? Kita juga harus begitu ya Pak ya, mempunyai apa namanya pola pikir yang seperti itu Pak ya. Sebenarnya tidak juga sih, tidak juga kemudian apa namanya, ya kembali lagi pada reference point-nya ya, artinya tidak kemudian dengan kita melihat orang lain apa namanya ya, intinya tidak terlalu kemudian memaksakan diri gitu ya, atau gini, lebih pada kemudian ngoyo begitu ya. iya gitu, tidak kemudian sampai ngoyo ya, bukan kemudian kita apa namanya, tidak kemudian dengan seperti itu kita mengajarkan bahwa kepada diri sendiri maupun kepada keluarga maupun orang lain ya sudah hidup senerimanya aja gitu. Kalau misalnya teman-teman baca saya lupa artikelnya. Jadi khususnya untuk kalangan-kalangan psikologi gitu ya. Kadang kita kalangan-kalangan psikologi itu sering terjebak pada sisi kemanusiaan kita gitu. Sehingga kemudian ketika kita terjebak pada sisi kemanusiaan kita, di sisi lain kita orang psikologi itu kadang juga repot gitu ya ketika kemudian berbicara tentang finansial. Kayak misalnya
Aduh kasihan ya, orang sudah mau curhat seperti itu, tapi kemudian kita tarik berapa duit gitu loh. Kalau misalnya semacam itu, kalau di artikel itu ya saya baca itu, ya nanti malah psikologi yang kemudian memiliki masalah sendiri. Tapi bukan kemudian dengan ini juga menjadi judgement ya untuk kemudian kita menetapkan tarif yang tinggi juga gitu. Tapi intinya juga apa namanya, seorang orang psikologi juga harus punya wawasan finansial yang juga mencukupi gitu agar kemudian tidak sampai keteteran dengan masalah finansialnya. Ya mungkin gitu ya, dia uh, kayak misalnya ketua himsi kita nih gitu ya, dia kan punya banyak usaha, gitu. Punya banyak usaha, bisa saja dari situ gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk masalah ketika dengan klien, ya mungkin dia secara sosial, secara finance mungkin nggak terlalu ngambil itu misalnya semacam itu. Tapi dia punya untuk kemudian kecukupan finansial untuk setidaknya mencukupi kebutuhan hidup dia. Sebenarnya itu sih sebenarnya intinya, ya kalau misalnya mau liburan ke Eropa ya mau aja kalau misalnya ternyata mampu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mampu kemudian memaksakan diri untuk liburan ke Eropa ya sama saja juga nggak sehat juga gitu ya. Buat finansial kita juga tidak sehat juga dengan untuk mental kita juga. Oke, Seperti itu. oke, terima kasih Mas Faisal. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya, bisa langsung di chat nggih, atau di chat atau di komentar. Jadi nanti Mas Faisal ini akan menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi Mas Faisal ini kalau saya lihat ini publikasinya sudah cukup banyak dan banyak tertarik di psikologi ekonomi ya Pak ya. Bahkan beberapa jurnalnya itu sudah tembus di luar negeri gitu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi beliau itu menjadi pemerhati apa namanya dari bidang psikologi ekonomi. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, Mas Faisal. Saya izin bacakan, ya, Mas Faisal, untuk Iya. pertanyaannya. Kak, tanya boleh, gimana ini dari Bu Lita Indah, gimana caranya tetap bahagia mesti tidak punya uang? Padahal sekarang kan apa-apa pakai uang, Kak. Nah, itu gimana itu, Mas Faisal? Kita bisa bahagia tanpa uang, padahal sekarang itu apa-apa uang gitu. Gitu. Sampai ke toilet pun kita harus bayar 2.000 gitu. Itu gimana Iya. Mas Faisal? Intinya lebih ke ini aja sih ya. Apa namanya? Ya kita memang hidup di kondisi di mana sistem ekonomi yang berlaku saat ini gitu ya di dunia adalah sistem ekonomi yang sifatnya kapitalis atau liberal. Meskipun di Indonesia bilang anti ekonomi liberal gitu ya, tapi kenyataannya kita tetap hidup di ekonomi sistem ekonomi semacam itu gitu. Cirinya kan misalnya semacam ini ya, cirinya adalah bagaimana kemudian setiap hal itu selalu diukur dengan uang gitu. Mau masuk WC aja 2.000 misalnya. Ciri lainnya gitu ya, kita hidup dalam kompetisi misalnya semacam itu. Nah, itu kan model-model sistem ekonomi yang sifatnya kapitalis liberal gitu. Nah, tapi kebahagiaan itu kalau misalnya teman-teman baca di bukunya Seligman itu, saya malah bacanya ke buku ya. Ke bukunya Seligman itu yang Beyond Authentic Happiness gitu ya. Di situ beliau mengatakan bahwa ya tidak selalu kemudian tentang uang yang membuat kita itu bahagia. Bisa hal lain gitu ya. Bisa hal lain, bisa mungkin keluarga, bisa apa gitu ya. Yang jelas tidak selalu terkait dengan uang. Hanya saja gitu ya, hanya saja yang kita tekankan mungkin lebih pada eh,
bagaimana kemudian kita bisa memiliki kecerdasan finansial yang mencukupi gitu, setidaknya. Nah, bagaimana kemudian si sistem 2 ini, sistem 2 ini kemudian kita aktifkan secara proporsional. Jangan kemudian semuanya itu harus diukur, atau semuanya setiap keinginan yang muncul pada sistem 1 ya harus kemudian kita turuti, tapi juga kita harus kemudian mengoptimalkan sistem 2 kita gitu. Tadi nasional tadi, agar kemudian juga cerdas nih gitu ya. Artinya ketika kemudian dituntut untuk kemudian kita dituntut kemudian ketika kita memiliki banyak uang di awal bulan misalnya, kita cenderung bisa mengontrol diri. Mengontrol diri itu banyak caranya ya, dan itu adalah bagiannya teman-teman yang bergelut di bidang financial planner gitu. Misalnya kalau saya biasanya gitu ya, saya biasanya nitip ke ibu saya ATM gitu. ATM untuk ditaruh di rumah orang tua saya gitu, sehingga nanti kalau awal bulan saya nabung gitu ya, nabung 100 atau berapa lah gitu. Nabung itu kan baiknya itu di awal bulan ya, bukan ketika kita mendapatkan uang itu lebih baik langsung ditabung, bukan kemudian nabungnya itu sisa-sisa. Nanti nabungnya kalau ada sisa-sisa. Nah itu dipastikan tidak akan menabung gitu. Menabung itu di awal bulan, bukan di awal bulan. Ketika kita mendapat uang pertama kali, kata beberapa pakar financial planner begitu ya. Jadi ketika awal bulan kita dapat gaji misalnya atau penghasilan, kita tabung nih. Jangan kemudian nabungnya itu di akhir bulan. Itu hanya contoh saja gitu ya, bagaimana kita mengatur keuangan. Dengan mengatur keuangan itu kan kita sebenarnya sedang mengoptimalkan sistem 2 kita itu. Bagaimana mengaktifkan kognisi kita gitu ya. Kalau bahasa neuroscience-nya itu, bahasa neuroscience. Neuropsikologi gitu ya. Kalau bahasa neuroscience-nya, kita itu kan secara sederhana gitu ya, fungsi kognisi kita itu kan bekerja pada sistem frontal lobe atau prefrontal cortex kita yang ada di kening kita gitu ya, di bagian ini. Yang membedakan antara kita dengan hewan. Hewan itu tidak punya prefrontal cortex atau frontal lobe. Yang membuat kita sama dengan hewan itu karena kita punya bagian otak yang namanya amigdala yang cenderung kemudian sistem kerjanya memang cenderung emosional gitu. Nah, agar kemudian itu bisa berfungsi dengan baik, prefrontal cortex bisa berfungsi dengan baik, ya kita harus sering menstimulasinya dong gitu dengan membaca mungkin gitu ya nasihat-nasihat dari para pakar finansial dan sebagainya. Itu seperti apa nah, kerjanya prefrontal cortex kan seperti itu. Salah satunya untuk mengontrol ya dorongan emosional agar kemudian tidak ya liar lah gitu ya, tidak kemudian buka ya pertanyaannya dari pertanyaan kemana-mana. Artinya ini ya Pak, bagaimana kita bisa mengolah diri gitu ya, supaya kita bisa agak sedikit mengalihkan begitu ya, agak sedikit mengalihkan ke bentuk emosional lain yang kira-kira itu bisa menjadikan sumber kebahagiaan yang lain gitu ya kira-kira. Ya kayak misalnya ini ya, mohon maaf ke pertanyaan Bu Gisel nih gitu ya. Oke. Saya baca ya Mas, kayak nyambung soalnya gitu ya. Bagaimana cara kita memiliki preference yang baik dan tidak cenderung membandingkan, sedangkan lingkungan sosial kita lebih sering mengomentari kita dan membandingkan dengan referensi mereka masing-masing. Gimana ya? Salah satunya itu tadi gitu ya. Salah satunya dengan kita lebih banyak untuk kemudian membaca atau mempelajari gitu ya terkait dengan misalnya
apa namanya, ilmu-ilmu tentang keuangan. Kemudian kita orang psikologi, ya apa salahnya sih kalau kemudian kita belajar tentang finansial gitu. Ya nggak ada salahnya juga gitu ya. Sehingga kemudian kita cenderung untuk kemudian bisa jadi dengan kemudian kita mempelajari uh, keuangan, ilmu tentang keuangan yang secara populer ya. Mungkin kita tidak perlu untuk mempelajari sampai teorinya bagaimana gitu. Tapi kan sekarang banyak buku finansial yang kemudian populer kayak misalnya ditulis oleh Robert Sendok dan sebagainya. Itu populer gitu ya. Dengan kemudian kita membaca itu, mempelajari itu, bisa jadi kemudian kita tahu bahwa kemudian selama ini orang yang sering kita bandingkan ternyata dia cenderung bisa jadi kemudian memang gaya hidupnya memang salah gitu ya selama ini. Dengan kita mempelajari semacam itu, sehingga ya memang kita membandingkan dengan orang lain itu kan karena ini ya, karena kita tidak punya cukup pengetahuan, kita tidak punya cukup referensi untuk kita itu berperilaku. Akhirnya kemudian kita paling gampang ya niru perilakunya orang lain. Paling gampang ya, karena kita tidak punya referensi berperilaku, ya paling gampang ya niru perilakunya orang lain saja atau ukuran hidupnya orang lain saja gitu. Tapi ada loh misalnya referensi-referensi lain yang mungkin itu bisa dijadikan acuan kita dalam berperilaku. Nah, tadi dengan kemudian banyak membaca tentang nasihat-nasihat keuangan atau misalnya ceramah-ceramah terkait dengan finansial dan sebagainya. Oke. Ya. Oke, ini teman-teman kita yang bergabung. Selamat malam, Mbak Nisa. Ini ada yang dari Semarang, Pak, Mas Faisal. Jauh-jauh ya. Ada yang dari Semarang, tadi ada yang dari Kalimantan, kemudian ini kayaknya ada yang dari Pemalang juga deh. Nah, ada yang dari Pemalang gitu. Luar biasa sekali, Pak, malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng psikologi di HIMSI Baling Mas Cakep. Kemudian kita masih bisa lanjutkan, Pak, yang terkait dengan sistem 2 dan sistem 1 tadi gitu. Yeah. Ya. Jadi gini, Pak, selama ini kan COVID gitu ya. Kalau kita melihat COVID, Ibu Gisela komentar nih, berarti harus pinter nggak baperan ya gitu. Berarti harus pinter biar nggak baperan. Ini juga ada Mbak Ayu Putri Sejati. Selamat malam Mbak Ayu. Ya, ini psikolog Cilacap dan Rumah Sakit Hermina Purwokerto ya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi Mas Faisal tadi ya, di era COVID ini gitu ya. Kita sering banyak terjadi gitu ya fenomena di mana kita itu sering, kalau lagi tanggal muda nih Pak, kita itu sering kalap gitu ya. Ketika kita masuk mall, yang pengunjungnya juga masih sepi gitu ya, pengunjungnya masih sepi. Terus kita sudah lihat itu Pak, tulisan gede banget, diskon 50%, diskon sekian persen. Wah, kadang kita hawanya itu udah kepengen beli aja itu rasanya. Padahal ternyata kalau kita sampai rumah, kita juga baru nyadar, oh ternyata ini tuh juga nggak begitu penting ya, tapi kok kenapa saya beli ya gitu. Nah itu ada tips dan triknya enggak Pak untuk apa namanya, bagaimana cara kita supaya meregulasi diri gitu, kita ngatur diri kita supaya kita itu nggak gampang nih kena panik buying tadi karena murah, diskon gitu, kita langsung kita beli gitu. Itu gimana Pak? Oke. Saya cerita pengalaman saya dulu ya. Jadi dulu itu pas waktu saya masih di Jogja itu pengen beli Levi's gitu ya, Levi's, kemudian ke salah satu mall. Di salah satu mall itu dia nulisnya itu diskon double gitu. Jadi harga 200.000 kemudian didiskon 20% plus katakanlah 15% gitu. Setelah kemudian ya kayaknya menarik gitu ya, double diskon gitu. Tapi saya iseng untuk kemudian ngeluarin HP, ngitung pakai kalkulator gitu ya. Pakai kalkulator, kemudian
eh, diskon pertama gitu ya, ketika kemudian dengan Hmm. 20% itu potongannya memang besar gitu loh. Hmm. Besar. Tapi ketika kemudian ditambahkan dengan diskon yang kedua, oh jadi kayak gini, 200, saya lupa sih ya berapa nilainya. Jadi intinya gini, 200 kemudian ketika di diskon yang pertama itu katakanlah turun sekitar 150.000, tapi ketika kemudian ditambah lagi dengan diskon kedua, jadinya naik 175.000. Ya sama saja kalau diskon diskon double diskon ternyata harganya ya itu gitu. Itu yang pertama Artinya gitu ya. diskon double diskon itu dia nggak lebih murah ya Pak ya ternyata jatuhnya ya. Iya, ternyata nggak lebih murah juga ya. Tapi saya juga akhirnya kemudian menemukan merek Nah. yang sama gitu ya, merek yang Hmm. sama di tempat lain gitu ya. Dan harganya ternyata sama gitu. Maksudnya harganya dia di situ bukan harga diskon, tapi harganya juga 175-an gitu. Tadi kan yang di diskon itu ya Hmm. jatuhnya 175 gitu ya. Tapi saya Hmm. nemu di toko lain yang ya mungkin nggak gede-gede banget gitu ya, tapi dengan merek yang sama harganya ternyata ya sama 175. Yang nggak didiskon Hmm. 175, yang didiskon juga 175. Artinya ya memang harganya segitu. Yang ingin saya sampaikan semacam ini, ambil secara keputusan yang kemudian rasanya ini secara emosional mulai mengganggu kita gitu ya. Misalnya semacam itu tadi gitu, dengan kemudian yang ngeluarin kalkulator kemudian ngitung gitu ya bisa saja semacam itu. Bisa juga dengan menundanya. Banyak yang kemudian menyarankan semacam ini gitu, termasuk ketika belanja online. Misalnya belanja online, misalnya ada benda yang menarik gitu ya, mending masuk ke keranjang dulu, ke wishlist dulu gitu ya, tunggu 1 atau 2 hari gitu, apakah kita masih pengen beli benda itu atau sudah tidak. Saya kadang suka Hmm. melakukan semacam itu. Uh, Hmm. Kalau misalnya ada benda yang saya ingin beli di online shop gitu ya, ya saya masukkan Hmm. ke keranjang dulu. Nanti nunggu sehari 2 hari gitu ya, apakah masih punya keinginan sama untuk membeli. Biasanya itu sudah lenyap gitu. Artinya Hmm. ya ketika pertama kali saya melihat benda itu ya itu berarti hanya semacam lintasan emosional saja gitu. Karena mungkin harganya Hmm. murah atau apa gitu ya. Ya sebenarnya kalau nanti sudah makin ke sana hari per hari berganti ya mungkin keinginan itu juga sudah mulai hilang. Sama semacam itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen beli barang diskonan gitu ya, diskonan bukan wajib-wajib ya. Artinya eh, apa namanya? eh, Datanglah besok 1 atau 2 hari atau 3 hari ke depan gitu. Kalau misalnya syukur-syukur diskonnya masih ada gitu. Kalau misalnya ternyata setelah pulang gitu ya keinginan teman-teman mulai menghilang gitu ya berarti itu hanya lintasan emosional saja gitu. Tapi kalau kemudian setelah sampai rumah masih kepikiran gitu ya, oh iya semacam ini, atau oh iya kayaknya saya butuh atau saya seperti apa, itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk kemudian bisa membeli barang tersebut. Ya mungkin karena banyak pertimbangan ya. Setelah kemudian kita pulang banyak pertimbangan gitu. Saya sering misalnya ke toko buku nih, ketemu buku bagus. Biasanya kalau misalnya lagi kalap ya langsung beli gitu ya kalau lagi kalap. Tapi kalau kemudian Membeli buku pun ada perasaan emosional ternyata ya Pak ya. iya bisa ya. Ini kalau kata Mbak Ayu itu imannya langsung goyah Mas, runtuh oleh diskon gitu. Imannya langsung goyah begitu ada diskon gitu. Di buku juga gitu ya. Jadi gitu ya. Kita cenderung untuk kemudian sebisa mungkin menunda terlebih dahulu lah ya, agar kemudian tidak Ya, ya.
terperangkap pada agar kita tidak ini ya tidak terjebak oleh perasaan emosional kita gitu ya. Nah ini juga mungkin bisa kita praktekkan gitu ya ketika mungkin kita lagi belanja online, kita masukkan ke wishlist dulu, nanti nebusnya besok-besok gitu. Cuma yang saya herankan Mas Faisal kadang si aplikasi-aplikasi itu dia tahu loh tanggal kita gajian kapan gitu. Kadang kita suka iya. diingetin sama dia, sudah gajian kan gitu loh. Kok malah dia lebih tahu dari istri saya gitu ya. Nah, itulah fenomenanya gitu ya. Oke, nah ini kata Mbak Ayu kalau besoknya diskonnya udah nggak berlaku gimana ini Mas Faisal gitu dengan emot Ya nangisnya kan ini. belum, ya kan belum rezeki berarti kan ya. Belum rezeki. Belum rezekinya. Kalau saya kadang mikir gitu ya. Ya beberapa pakar juga bilangnya seperti itu. Kalau kemudian setelah itu kemudian diskonnya sudah tidak ada, ya ya sudah gitu. Ya sudah berarti itu Hmm, memang belum belum jodohnya rezeki kita untuk kita ya. rezekinya kita, belum jodohnya kita untuk membeli barang tersebut. Mungkin ya mungkin Oke. gitu ya, mungkin ada barang yang lebih baik dari itulah. Hmm, oke, saya juga tadi belum menyapa ini, mohon maaf Ibu Ketua kita sudah bergabung juga. Selamat malam Ibu Ratih Pinanti, SPC MH Psikolog. Kemudian ada Bu Uwi kayaknya ada tadi ya, Anastasia, ya Anastasia Uwi dari ini bisnisnya banyak ini Mbak Uwi ini kayaknya di Jogja ada, di Cilacap juga ada ini kayaknya ya. Kemudian juga ada senior saya juga ini ada Ibu Ana Kartika gitu ya, psikolog di RSUD Banyumas. Selamat malam Ibu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Faisal dari Mbak Anastasia Uwi ini tadi. Saya kalau ada duit buat beli barang diskonan, tapi malah saya kalau ada duit bukan buat beli barang diskon, tapi malah buat bisnis. Itu sehat nggak ya Pak Faisal? Harusnya gimana ini? Kadang dia juga pengen menikmati hidup gitu loh. Kok saya kok bisnis terus gitu katanya gitu. Semakin mengembangkan sticknya itu ya di antar kota mulai dari Jogja, Cilacap, nanti akan merambah ke kabupaten lain gitu. Itu gimana ini Mas Faisal nih? Ini saya lihat dari dua sisi ya. Pertama, di satu sisi ya positif gitu tentu. Dibandingkan kemudian harus memperbanyak dengan banyaknya konsumsi yang mungkin saja kita tidak butuh, mending untuk kemudian kita gunakan pada apa namanya, pada pos-pos yang lebih produktif lah, misalnya untuk membuka usaha, berbisnis dan sebagainya. Tapi sisi negatifnya juga terkadang juga ada yang semacam ini. Ada yang kemudian ya tergantung sih. Saya semoga aja kemudian ini niat bisnisnya baik gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian saya bagi 4 gitu ya. Saya bagi menjadi, bukan saya yang membagi, gitu, bukan saya yang membagi. Tapi kalau saya merujuk pada dari motivasinya Pak Bagus Riono, setidaknya ada 4. Yang pertama, mungkin gitu ya, seseorang termotivasi untuk berwirausaha, misalnya memang karena untuk orang lain misalnya gitu ya. Misalnya saya berwirausaha untuk membahagiakan siapa dan sebagainya. Ada juga yang kemudian motivasi berwirausahanya juga karena diri sendiri gitu. Saya merasa puas nih dengan kemudian berwirausaha. Ada juga yang karena materi, berwirausaha karena kemudian ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kemudian model yang paling tidak sehat yang ini gitu loh, yang paling tidak sehat. Ketika kemudian kita berwirausaha hanya untuk kemudian menumpuk kekayaan demi kekayaan gitu ya. Artinya uang itu ya ditumpuk gitu, tidak kemudian digunakan untuk apa. Sedangkan model yang paling sehat adalah ketika kemudian kita cenderung untuk kemudian melakukan sesuatu karena kebaikan gitu ya. Misalnya saya berwirausaha karena ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu, atau membuka usaha untuk menyelesaikan masalah. Intinya kan berwirausaha kan itu ya, problem solving gitu. Kita memberikan solusi terhadap masalah yang kemudian saat ini
dimiliki oleh orang lain gitu. Misalnya kan kayak misalnya Pak Nadiem misalnya gitu ya. Munculnya Gojek itu kan karena ada problem ketika kemudian beliau keluar bandara dan ternyata tidak ada ojek misalnya semacam itu. Artinya sebenarnya dilihat dari dua sisi semacam itulah ya. Ya kalau misalnya pengen menikmati hidup ya kembali ke Bu Wi lah gitu ya. Kalau misalnya punya uang kemudian ya bisa saja kemudian ditabung ya Bu. Misalnya ketika mulai dapat keuntungan di awal misalnya semacam tadi ditabungkan gitu, kita berikan kita tabung nanti kalau sudah cukup mungkin untuk pergi kemana lah gitu atau misalnya menghibur diri sendiri atau mungkin ada pos sendiri gitu ya, ada pos sendiri untuk kemudian ini uang khusus misalnya having fun misalnya semacam itu gitu ya, atau khusus untuk kemudian melakukan itu semacam itu. Mungkin disisihkan atau bagaimana gitu ya. Jadi intinya tetap bisa menikmati hidup gitu ya. Atau mungkin bisa juga loh Pak, atau mungkin nggak ya? Mungkin nggak begini Pak. Ketika orang itu dengan begitu tuh dia malah bahagia gitu. Jadi ketika saya punya uang, saya investasikan, saya malah bahagia dari situ gitu. Mungkin nggak Pak ada orang yang seperti itu gitu? Ya mungkin saja gitu ya. Mungkin saja ketika kemudian dia bisa menginvestasikan uangnya Dan bahagia gitu ya. Dan menambah iya. rasa kebahagiaannya itu juga ada ya ternyata tipe orang yang seperti itu gitu ya. Oke, oke gitu Mbak Uwi. Kemudian ini di bawahnya lagi. Oh iya saya belum menyapa ini ada teman saya dari Jepara. Halo Mas Wawan. Kita sudah sampai Jepara Pak. Tadi sudah Kalimantan. Kemudian ada Pemalang, ada Semarang. Kemudian ini ada di Jepara. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Wawan sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Nah ini selanjutnya ini Bu Ana, padahal prinsip hunting sale adalah lebih baik menyesal daripada menyesal tidak beli katanya Pak. Nah ini gimana ini Pak prinsipnya seperti itu gitu ya. Ya kembali ke personal masing-masing ya, dengan sikap masing-masing gitu ya. Kalau misalnya dirasa itu, tapi kalau misalnya ya apa ya, kalau misalnya bagi mereka yang mungkin punya kecukupan finansial yang lebih gitu ya, ya mungkin hal semacam itu bukan masalah gitu, tapi akan menjadi masalah bagi mereka yang kemudian kecukupan finansialnya nggak pas-pas bang, nggak cukup banget gitu, nggak besar-besar banget, tapi memaksakan diri gitu. Dan ya nanti secara apa namanya sisi psikologisnya ya menyesalnya nanti gitu loh, menyesalnya ketika kemudian sudah beli, aduh buat apa ya, ternyata saya beli barang diskon ternyata nggak butuh-butuh banget hanya karena ada diskon. Tapi bagi mereka yang mungkin punya kecukupan finansial ya mungkin itu bukan masalah ya, tapi bagi mereka yang akan jadi masalah bagi mereka yang mungkin secara finansial tidak cukup, tidak cukup mau iya. Oke. Kemudian selamat malam juga Ibu Novela Nadia. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman saya di Kalimantan. Ini Mbak Yosefin nanya. Selamat malam Mas. Saya mau bertanya tentang topik yang tadi membanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika mungkin kita punya sikap gitu ya, bodoh amat. Kalau dari sisi psikologi itu gimana? Baik apa enggak gitu ya? Apakah itu merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri atau bagaimana Pak? Oke. Saya lihat dari plus minusnya lagi ya. Kalau plusnya mungkin di satu sisi cenderung untuk kemudian tidak membandingkan dengan orang lain gitu ya, cenderung untuk selfish gitu. Tapi kembali lagi ya bisa saja itu pertahanan diri, bisa saja gitu. Tapi ketika kemudian kita terlalu selfish atau misalnya kita terlalu bodoh amat gitu ya, kita cenderung untuk kemudian merendahkan orang lain. Kita memposisikan mereka itu ya di bawah kita gitu loh.
Hmm. Sama ketika kemudian kita terlalu over kepada orang lain, kita juga sebenarnya juga sedang merendahkan diri kita. Hmm. Yang baik yang seperti apa? Kalau menurut saya yang baik ya bagaimana kemudian eh apa namanya kita menumbuhkan mungkin gitu ya nilai-nilai yang sifatnya baik untuk kemudian kita misalnya semacam ini. Psikologi positif saya rasa sering kemudian entah di psikologi positif maupun di ajaran agama misalnya sudah sering untuk kemudian mengajarkan tentang gratitude atau bersyukur itu. Itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kemudian kita memiliki sifat bodoh amat gitu. Artinya ketika kemudian memiliki sikap semacam itu, ya kecenderungan kita cenderung untuk kemudian merendahkan orang lain. Menurut saya ya, Hmm. kecuali kalau misalnya si bodoh amat ini cenderung pada bersyukur gitu loh. Lebih pada Hmm. bersyukur, lebih pada bersabar dan sebagainya. Saya rasa itu jauh lebih baik dibandingkan ya cuek-cuek gitulah. Hmm. Artinya tetap harus ada perasaan bersyukur tadi ya Pak. Mungkin kita berusaha menutup telinga kita gitu ya. Nggak usah didengerin apa namanya omongan-omongan yang negatif atau mungkin kita berusaha membatasi ketika kita media sosial begitu ya Pak ya supaya kita tidak terlalu gitu ya membanding-bandingkan diri dengan orang lain begitu. Iya, bisa jadi salah satunya iya seperti itu. Tapi eh, kembali lagi pada kita sih, kalau saya sih. Jadi kalau misalnya kalau menutup telinga juga kayaknya mungkin nanti malah kitanya sendiri gitu ya yang akan bermasalah secara mental, misalnya semacam itu. Mending ya tadi gitu ya kita mulai melatih diri diri kita untuk kemudian misalnya semacam itu tadi bersyukur, kemudian merasa cukup dan sebagainya dibandingkan kemudian kita apa namanya kalaupun kita memiliki habit semacam itu ketika kemudian ada di media sosial semacam Facebook, IG dan sebagainya ngelihat teman-teman yang sudah kayaknya saya rasa juga ya akhirnya ketika lihat kayak gitu ya sudah biasa saja bahkan kemudian alhamdulillah gitu. Saya kadang gitu ya kalau misalnya lihat teman-teman S1 itu udah misalnya udah buka usaha atau kerja di mana gitu ya. Ya saya bilang alhamdulillah sudah mereka sudah sudah berhasil dengan mimpinya masing-masing. Ya semacam itulah. Ya itu memang perlu perlu dilatih ya. Bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba harus kita miliki, tapi harus kemudian kita latih. Oke. Oke, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, Mas Faisal. Ini ada yang masuk lewat DM ya. Saya coba bacakan. Eh, ini Pak, dalam urusan keuangan keluarga gitu ya, dalam urusan keluarga itu sebaiknya yang sebaiknya yang memegang keuangan itu dari sisi suami atau istri ya Pak, secara psikologi yang bagusnya gitu. Jadi mungkin lebih ke itu Pak. Bagaimana sih kalau misalkan ketika sudah menikah yang memegang uang dalam rumah tangga itu sebaiknya siapa gitu? Suami atau istri begitu Pak mungkin. Mangga. Sebenarnya bisa siapa aja sih, mau suami maupun istri gitu ya. Hmm. Uh, hanya saja memang kembali lagi pada mungkin ya pada kecerdasan finansial masing-masing gitu. Kalau misalnya mungkin gitu ya ada pertanyaan apakah laki-laki lebih rasional dibandingkan perempuan, misalnya semacam itu. Takutnya kan kalau misalnya uang dipegang sama perempuan, misalnya kan yang emosional nanti malah boros, misalnya semacam itu. Saya rasa sih kalau saya baca di beberapa penelitian terkait dengan neuroscience, sepertinya tidak ada ya gitu ya perbedaan struktur kognisi antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja yang membedakan kan stimulusnya. Stimulus yang kemudian dia dapatkan sejak kecil, ya perempuan ya biasanya distimulus dengan sesuatu yang sifatnya emosional semacam itu. Sedangkan yang laki-laki sering dapatnya stimulus-stimulus yang sifatnya rasional. Nah, sehingga kemudian ya ketika tumbuh ya semacam itu. Tapi kemudian memang ada juga sisi perempuan yang
distimulus secara rasional juga ada, laki-laki yang distimulus secara emosional juga ada. Nah, dampaknya ketika nanti rumah tangga, siapa nih yang akan kemudian mengelola keuangan? Ya, ya tergantung kesepakatan masing-masing. Mungkin siapa sih yang lebih secara 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 apa namanya, secara finansial lebih baik dibandingkan yang lain. Mungkin bisa jadi istri yang lebih baik dalam manage keuangan. Ya sudah, nanti keuangan misalnya diserahkan pada istri misalnya semacam itu, atau bahkan si suaminya gitu ya. Ya it's okay sebenarnya kalau suaminya yang kemudian mengatur keuangan, asal kemudian ada, ya tetap kemudian harus ada kesepakatan ya, harus ada kesepakatan antara keduanya. Tapi itu kalau misalnya lebih dibahas lebih lanjut itu mungkin oleh teman-teman yang memang di financial planner ya, yang mungkin lebih tahu. Oke. Artinya poin pentingnya sebenarnya kesepakatan ya Pak. Ketika sudah menikah, suami atau istri yang memegang itu lebih ke kesepakatan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Ada nggak ya? Ini nggak terasa ternyata kita sudah 1 jam ya Pak Mas Faisal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, kami mengucapkan terima kasih Mas Faisal atas sharingnya pada malam hari ini gitu ya. Sangat menambah wawasan bagi kami tentang pengetahuan bagaimana sih secara psikologi gitu ya. Ternyata kita jadi tahu malam ini ternyata dari sisi psikologi pun dia juga bisa menentukan keuangan kita gitu. Jadi harapan kita nanti dengan adanya insight gitu ya atau tambahan ilmu yang Bapak berikan Mas Faisal sharingkan itu akan bermanfaat bagi kami ketika kami nanti akan mengatur gitu ya pola keuangan sehingga kami nanti akan lebih paham kapan menggunakan sistem 1, kapan menggunakan sistem 2 gitu ya. Sehingga nanti endingnya gitu ya kita akan bisa jadi lebih berbahagia, kita bisa menjadi lebih bersyukur dan kita juga merasakan kebermaknaan hidup gitu ya dalam hidup ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja dan kami ingatkan juga mungkin ada closing speech Mas Faisal sebelum ditutup. Apa ya? Mungkin ya itu ya apa namanya, tentang sistem 1 dan sistem 2 tidak ada yang lebih baik dibandingkan keduanya gitu loh. Sistem 1 tetap kita butuhkan untuk kemudian kita bertahan hidup. Kayak misalnya ketika kita lihat ular, kan nggak mungkin kemudian kita selfie dulu gitu ya. Tapi kan yang jelas kita langsung lari ketika kemudian ada ular. Ya semacam itulah ketika kemudian misalnya kita memiliki hidup kita. Kalau kemudian ternyata dirasa apa namanya, dirasa itu memang akan kita butuhkan dan itu tidak mungkin akan kita dapatkan lagi, tapi itu terkait dengan kebutuhan hidup kita ya. Kalau misalnya terkait baju, misalnya ada diskon, itu kan terkait dengan kebutuhan sekunder kita, tapi terutama pada kebutuhan primer kita. Yang kedua adalah sistem 2. Sistem 2 juga tetap, meskipun dia berjalan secara lambat gitu ya, artinya kan kita jarang mau untuk kemudian berusaha untuk ketika ada diskon kemudian ngeluarin kalkulator ngitung dulu kan mungkin agak ini repot gitu ya. Tapi dengan kemudian kita memanfaatkan sistem 2 semacam itu untuk berpikir secara logis, secara rasional, itu juga nanti akan membantu kita ketika kemudian kita memutuskan untuk membuat keputusan-keputusan yang sifatnya finansial atau sifatnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Artinya kedua-duanya itu harus ada pada diri kita. Hanya saja harus kemudian kita munculkan pada proporsi yang semestinya. Tidak kemudian berat mana gitu ya. Tapi juga harus kita, ya kayaknya mungkin sistem 1 mungkin harus kita kendalikan, iya gitu ya. Dan sistem 2 harus kita latih, harus kita biasakan juga iya gitu. Dan terakhir juga mungkin meskipun mungkin ya banyak di sini teman-teman mungkin dari kalangan psikologi ya,
tidak menutup kemungkinan juga untuk mempelajari terkait dengan keuangan-keuangan, finansial dan sebagainya. Untuk membantu kita untuk kemudian setidaknya untuk ya mengatur keuangan kita lah. Itu saja Mas. Oke, terima kasih sekali Mas Faisal atas sharingnya pada malam hari ini dan kami informasikan juga bahwa memang ngopi gitu ya, ngobrol bareng psikologi ini persembahan khusus dari Himpunan Psikologi Indonesia cabang Barling Mas Cakep. Barling Mas Cakep itu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen yang kami selenggarakan setiap minggu gitu ya. Jadi setiap hari Jumat jam 7:30 tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik yang selalu berganti gitu ya setiap minggu. Jadi mohon jangan sampai dilewatkan kesempatan baik ini untuk kita sharing mendapatkan pengetahuan dari para pakar-pakar. Salah satunya malam ini ada Mas Faisal dari Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah men-sharingkan tentang konsep psikologi ekonomi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Faisal, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung menyempatkan waktu bersama kami. Akhir kata terima kasih, selamat malam, selamat hari libur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.